Untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file ini, client 3901 data dan hasil Smart PLS. Nah, jadi nanti data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam format CSV, yang nanti format CSV itu kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Oke, caranya seperti ini untuk membuat format CSV-nya. Jadi kita copy ya, ini kita copy dulu, kita buat file baru nanti. Nah, ini nama dari kode dari kuesioner dan data penelitiannya. Kita copy seluruhnya seperti ini. Copy, kemudian kita buat file baru. Nah, kita paste seperti ini ya. Paste. Lalu kita save. Nah, untuk nama bebas kita tulis saja contoh seperti itu. Untuk ini ya, yang penting ini save as type. Kita pilih di sini ini CSV UTF 8. Nah, seperti ini lalu kita save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Oke, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Ketika file CSV sudah terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Setelah terbuka seperti ini, lalu kita klik New Project. Untuk nama, kita tulis saja contoh seperti ini, create. Lalu import data file. Nah, ini kita klik, kita masukkan file CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya, 3901 CSV Smart PLS. Nah, ini kita masukkan, open. Lalu kita klik import. Oke, nah seperti ini ya untuk datanya. Jadi ini adalah analisis dari univariate deskriptif yang ini ya. Deskriptif yang ini itu diambil dari sini, nanti tinggal di copy saja ini ya, copy to Excel. Lalu kita bisa paste seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu dirapikan. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa kita klik back. Kemudian untuk selanjutnya ini ya, kita klik create model. Nah, model type kita pilih PLSM, kemudian untuk model name kita tulis saja di sini contoh ya. Nah, seperti ini. Save. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja Smart PLS sesuai dengan variabelnya. Caranya seperti ini. X1.1 lalu tekan shift, kita klik X1.12. Nah, karena X ini ada 12 ya. Kita drag lalu kita enter. Nah, seperti ini ya. Jadi kita masukkan dulu, lalu nanti kita beri nama. Nah, seperti ini. Lalu kita beri nama sesuai dengan variabelnya. Nah, untuk memberi nama, misal ini ya untuk X1, itu kita tinggal double klik saja di bulatan yang oranye ini, double klik. Nah, kita copy seperti ini supaya lebih cepat. Copy, lalu kita bisa paste di sini. Nah, seperti ini ya, lalu apply. Oke, seperti ini. Nah, setelah diberi nama, lalu kita susun modelnya sesuai dengan hipotesis yang sudah ditentukan.
Nah, untuk merubah posisi indikator ini, kita bisa menggunakan menu indikator, nanti tinggal diklik saja arah panahnya, maka indikatornya akan berpindah ya posisinya sesuai dengan arah panah yang ditentukan. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya untuk modelnya. Lalu kita klik connect untuk menghubungkan indikatornya ini sesuai dengan hipotesis. Variabelnya sesuai dengan hipotesis. Nah, seperti ini ya. Nah, saya jelaskan dulu untuk modelnya ya, seperti ini. Jadi untuk model penelitian di kerangkanya ini ya, kerangka yang di Word itu, X1 ke Z dan X2 ke Z ini tidak ada. Nah, sementara di hipotesisnya itu ada hipotesis mediasi. Nah, ini modelnya tidak bisa seperti ini kalau kita mau melihat pengaruh mediasi dari variabel Z. Nah, itu harus seperti ini ya. Jadi X1 itu dihubungkan ke Z, X2 ke Z. Nah, seperti ini. Jadi kalau seperti ini baru bisa nanti dihitung mediasinya seperti itu. Oke, setelah seperti ini bisa kita klik save. Lalu kita bisa lakukan analisis ya. Oke, saya jelaskan dulu analisisnya. Nah, ini yang pertama univariate descriptive tadi ya yang awal sudah kita lakukan. Kemudian yang pertama adalah outer model 1. Jadi outer model 1 ini kita di sini mengeliminasi konstruk ya, konstruk ini yang kuning ini. Jadi konstruk yang tidak valid kita eliminasi supaya nanti ini di atas 0,7 dan AVE di atas 0,5 seperti itu. Jadi nanti untuk outer model ini ada dua ya, jadi outer model 1 dan ini adalah outer model 2 yang sudah dilakukan eliminasi. Jadi nanti model ini yang akan kita gunakan sampai ke pengujian hipotesis ya. Ibaratnya ini adalah untuk final modelnya seperti itu. Nah, untuk melakukan pengujian ini kita menggunakan menu PLS algorithm. Jadi PLS algorithm itu kita menguji dua ya sekalian ya. Jadi ada pengujian outer model dan inner model. Nah, caranya seperti ini. Calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Jadi yang pertama kita lihat adalah nilai dari outer loading terlebih dahulu. Nah, ini. Untuk nilai outer loading ini harus di atas 0,7. 0,5 boleh, cuma direkomendasikan itu harus di atas 0,7. Nah, ini ada yang di bawah 0,7. Nah, nanti harus dilakukan eliminasi ya supaya semuanya itu valid. Kemudian kita lihat nilai reliabilitasnya di construct reliability and validity. Nah, ini ya. Nah, ini adalah nilai ini ya. Nah, untuk construct reliability and validity di sini ada nilai AVE. Jadi AVE itu adalah nilai dari validitas variabel laten. Nah, saya jelaskan dulu ini mana konstruk mana laten. Nah, konstruk itu yang kuning, laten itu yang biru. Nah, ini ya. Nah, ini AVE harus di atas 0,5. Nah, ini masih ada yang merah ya. Jadi untuk AVE ini wajib di atas 0,5. Nah, untuk reliabilitasnya ini sudah oke. Nah, jadi kita tugasnya itu adalah mengeliminasi konstruk yang tidak valid. Seperti itu. Namun sebelum melakukan analisis lebih lanjut, jadi hasil ini bisa kita save ya sebagai PLS algorithm 1. Nah, untuk cara menge-save-nya ada dua. Kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS atau kita bisa save di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, kita save di aplikasi Smart PLS caranya ini ya, tinggal klik save saja seperti ini. Kita tulis di sini PLS algorithm tahap 1 ya, seperti ini, lalu kita klik create. Nah, kalau misalkan kita mau save di luar dari aplikasi Smart PLS, tinggal klik ini ya, Excel, lalu klik export. Nah, ini bisa kita tulis di sini sebagai PLS algorithm 1 atau seperti ini ya, dibuat per folder seperti ini, seperti yang saya sudah buat. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Bentuknya itu formatnya Excel. Dan ini berlaku untuk ke semua pengujian, jadi tahap menge-save-nya sama. Oke, seperti ini ya. Jadi tugas kita nanti melakukan eliminasi konstruk yang tidak valid.
Oke, ini kita bisa back. Nah, ini sudah ada save-nya. Nah, untuk eliminasi kita duplikasi model ini ya menjadi dua. Caranya seperti ini, klik kanan, lalu kita klik duplicate. Nah, kita beri tambahan di sini eliminasi. Nah, jadi nanti yang dieliminasi itu ini ya, yang ini. Nah, seperti ini kita uji ulang seperti tadi. Nah, ini kita masuk ke tahap analisis PLS algorithm yang kedua. Nah, untuk cara eliminasinya seperti ini ya. Jadi saya jelaskan beberapa saja, karena kalau misalkan saya jelaskan seluruhnya ini nanti waktunya akan panjang sekali. Namun intinya seperti ini, kita lihat ya auto loading. Nah, kita eliminasi mulai dari nilai loading yang terkecil terlebih dahulu, dari yang kecil sampai yang terbesar ya. Nah, kita eliminasi ini yang merah. Jadi intinya kita eliminasi yang masih merah ini. Namun eliminasinya tidak bisa sembarangan. Jadi harus hitung dari yang terkecil terlebih dahulu. Contoh ini ya, X1.1, atau bisa kita tulis di kertas ya. Mana saja yang di bawah 0,4. Nah, itu sudah pasti dieliminasi. Contoh ini X1.1, kita back dulu. Nah, X1.1 kita cari. Nah, ini ya X1.1, kita delete. Nah, seperti ini ya. Kita kembalikan ke mode select, kita rapikan, lalu kita save. Nah, kita running lagi, kita lihat auto loading. Nah, ini masih ada yang minus, yaitu X1.2. Kita cari ini ya X1.2, kita bisa delete. Oke, kita rapikan dulu, lalu kita klik save. Kita running ulang. Nah, jadi seperti itu ya, kita eliminasi mulai dari yang terkecil sampai semuanya ini hijau. Nah, saya tunjukkan untuk hasil yang sudah selesai. Nah, ini. Nah, ini adalah hasil yang sudah selesai ya. Kita lihat nilai auto loadingnya. Nah, untuk auto loading ini seluruhnya sudah hijau, artinya semuanya valid ya. Untuk constructability and validity kita lihat AVE nya semuanya sudah hijau di atas 0,5, kemudian kerombak alpha dan composite reliability semuanya sudah di atas 0,7. Jadi sampai tahap 2 ini ya, nah sampai sini itu dapat dikatakan seluruhnya itu memenuhi asumsi validitas dan reliabilitas. Maka model ini dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Jadi yang pertama itu kita eliminasi. Nah, ini adalah final modelnya. Oke, selanjutnya adalah pengujian discriminant validity menggunakan nilai HTMT. Nah, untuk di proposal itu masih menggunakan referensi lama ya, masih menggunakan cross loading. Karena kita menggunakan Smart PLS 4, kita menggunakan nilai HTMT sesuai dengan bukunya HER tahun 2022. Nah, kita lihat di sini untuk discriminant validity. Nah, ini ya. Kalau saya biasa gunakan yang list seperti supaya lebih mudah. Sebenarnya nilainya sama. Nah, ini ya. Jadi untuk HTMT ini nilainya harus di bawah 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,9. Jadi untuk validitas diskriminannya semua jalurnya ini terpenuhi ya. Lalu kita masuk ke pengujian inner model. Nah, inner model ini nanti ada perhitungan Gauss of fit atau GOF index. Nah, GOF index ini saya hitung manual seperti ini ya. Nah, ini ada di PLS algorithm 2. Seperti ini, nanti tinggal diikuti saja ya rumusnya. Nah, ini. Jadi GOF-nya di sini nilainya adalah 0,587. Nah, kita lihat ini untuk kriteria GOF-nya. Nah, GOF ini sudah di atas 0,36 ya, maka untuk fitnya ini dalam kategori yang tinggi, sehingga ini modelnya bagus ya untuk dilakukan penelitian. Nah, kemudian pengujian selanjutnya adalah collinearity assessment. Kita lihat di sini ya. Nah, ini nilai VIF. Kita gunakan yang inner model matrix atau
inner model list. Nah, lebih mudah itu yang list ya, karena semua nilainya bisa langsung kelihatan. Jadi untuk Viv ini nilainya harus di bawah 5. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 5, maka ini dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Untuk selanjutnya adalah pengujian coefficient of determination atau R-square. Nah, ini kita klik di sini ya, R-square. Nah, ini jadi R-square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan. Nah, contoh ini ya. Z motivasi nilainya 0,511. Nah, ini artinya adalah X1 dan X2 mempengaruhi variabel Z sebesar 51,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh ya, variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, untuk yang Y nilainya 0,579 atau 57,9%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Jadi seperti itu untuk cara membacanya, nanti bisa dilihat di sini ya, diinterpretasi. Selanjutnya adalah predict relevance atau Q kuadrat, nanti kita lakukan. Nah, ini ya, effect size atau F square. F square kita lihat di sini. Ini kita menggunakan yang list ya, supaya lebih mudah. Nah, untuk F square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen tapi secara parsial atau secara individu. Kita lihat di sini untuk X1 terhadap Y nilainya 0,013. Nah, ini 0,013. Nah, ini pengaruhnya masuk ke dalam kategori kecil. Nah, ini didapat dari mana nilai kriterianya ini? Dilihat dari sini ya, dari atasnya. Jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, untuk pengujian predictive relevance caranya seperti ini. Kita back dulu. Klik calculate, kemudian pilih menu blind folding, lalu start calculation. Kita lihat nilai construct cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilai dari Q kuadratnya. Yang nanti nilai Q kuadrat ini dibandingkan dengan kriterianya di atas ini. Nah, nanti dapat diperoleh keterangannya ya, yaitu untuk Y ini masuk ke dalam kategori sedang, Z ini masuk ke dalam kategori sedang. Nah, ini artinya adalah untuk Q kuadrat ini, ketika model penelitian ini dilakukan penelitian ulang, maka hasilnya akan sedikit berbeda dari yang sudah dilakukan ini. Jadi prediksinya hanya di level sedang, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Caranya seperti ini. Klik calculate, lalu kita pilih menu bootstrapping, nah, lalu start calculation. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah nilai dari path coefficient. Jadi path coefficient ini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sample dan p-value. Original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. P-value apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kalau dilihat di sini semuanya positif ya, pengaruhnya positif. Nah, untuk p-value dikatakan signifikan jika nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, contoh ini X1 terhadap Y memiliki original sample sebesar 0,0088. Nah, ini positif ya. Dengan p-value 0,618. Nah, ini di atas 0,5, maka X1 terhadap Y itu memiliki pengaruh yang positif tapi tidak signifikan. Nah, contoh X2 terhadap Y memiliki pengaruh positif signifikan, Z ke Y memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang pengaruh mediasi kita lihat di sini ya, specific indirect effect. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, di sini X1 terhadap Y yang dimediasi oleh variabel Z memiliki pengaruh positif tidak signifikan. X2 terhadap Y yang dimediasi oleh variabel Z memiliki pengaruh positif signifikan. Jadi di sini artinya adalah variabel Z ini mampu memediasi pengaruh antara variabel X2 terhadap Y. Oke, seperti itu ya untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.